Aku masih ingat dengan jelas hari itu, sebuah peristiwa yang telah mengguncang hidupku. Beberapa tahun yang lalu, aku bekerja sebagai seorang jurnalis di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa. Pekerjaanku mengharuskanku sering berkeliling ke daerah-daerah terpencil, meliput berbagai kejadian, dan terkadang menyelidiki berbagai kasus yang melibatkan kerusakan lingkungan. Salah satunya adalah mengenai proyek pembangunan yang dilakukan di kawasan hutan lindung yang selama ini menjadi rumah bagi berbagai spesies langka. Aku teringat betul bagaimana proyek besar yang dibiayai oleh perusahaan multinasional itu dimulai. Mereka berjanji akan memberikan lapangan pekerjaan untuk warga sekitar, menyumbangkan sebagian keuntungan untuk pembangunan daerah, dan yang terpenting, membuka jalan bagi kemajuan ekonomi. Namun, tak ada yang memberitahuku tentang dampak besar yang akan ditimbulkan. Proyek ini mengusik hati banyak orang. Seiring waktu, penduduk desa mulai menyadari bahwa kawasan hutan yang mereka anggap suci kini telah digunduli, digantikan dengan deretan bangunan beton dan jalan raya yang mulus. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beberapa pohon yang ditebang merupakan pohon yang sudah berusia ratusan tahun, saksi bisu dari kehidupan nenek moyang mereka. Aku mulai merasakan kegelisahan itu, meskipun aku hanya seorang saksi dalam peristiwa ini. Suatu hari, aku menemui seorang pria tua yang sudah tinggal di desa itu sejak kecil. Wajahnya penuh keriput, matanya kosong, tetapi ada sesuatu yang menakutkan di balik tatapannya. "Apa yang kalian lakukan pada hutan itu, Nak? Itu bukan tempat sembarangan," katanya dengan suara bergetar. Aku menanyakan apa yang dimaksud. Dia mengisahkan bahwa hutan tersebut bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga bagian dari kepercayaan mereka. Hutan itu dianggap sebagai tempat yang dijaga oleh roh-roh alam, dan mengganggu keseimbangan alam bisa berarti bencana. Jika mereka melakukannya, ada harga yang harus dibayar, tambahnya dengan suara lebih pelan. Aku menanggapi kata-katanya dengan senyum timbul, berpikir bahwa itu hanya mitos. Namun, aku mulai merasakan ketegangan yang semakin terasa di desa itu. Banyak orang mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Tanah yang dulunya subur mulai mengering, tanaman tak bisa tumbuh, dan air yang dulu jernih kini berubah keruh dan berbau busuk. Beberapa minggu setelahnya, sebuah bencana besar melanda. Hujan deras yang tak henti-hentinya mengguyur desa selama hampir sebulan, menyebabkan banjir besar yang merendam hampir seluruh kawasan. Rumah-rumah hanyut, lahan pertanian rusak, dan banyak penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Kejadian ini mengguncang seluruh desa. Aku berada di tempat penampungan sementara, menulis laporan tentang bencana tersebut. Namun, semakin aku menulis, semakin aku merasa ada yang tidak beres. Beberapa orang mulai mengungkapkan kekhawatiran bahwa bencana ini bukanlah kebetulan. Mereka percaya bahwa ini adalah akibat dari perbuatan manusia yang mengusik alam. Apa yang kita lakukan pada hutan itu, pada bumi ini, akan kembali pada kita. Alam tidak pernah lupa, kata seorang wanita yang baru saja kehilangan rumahnya. Kehidupan desa tak lagi sama. Seiring berjalannya waktu, keanehan-keanehan lain mulai terjadi. Warga yang berani berbicara tentang perusahaan yang membangun proyek itu mulai diteror dengan suara-suara misterius di malam hari. Bahkan, beberapa orang mengklaim melihat bayangan besar yang melintas di hutan
yang kini telah rusak itu sosok yang tidak bisa dijelaskan. Aku mulai merasa ketakutan, tetapi rasa ingin tahu yang mendorongku membuatku terus melangkah. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Suatu malam, aku mengunjungi lokasi proyek yang kini telah berhenti total. Tak ada suara apapun kecuali suara angin yang melintasi pepohonan yang tersisa. Saat aku berada di sana, tiba-tiba aku merasakan suhu udara yang semakin menurun. Langit gelap, meski seharusnya itu hanya pukul 9 malam. Tiba-tiba, aku mendengar suara gemerisik, seperti ada langkah kaki yang mendekat. Aku menoleh, tetapi tak ada siapapun. Suara itu semakin keras, dan dalam sekejap, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengamati setiap gerak-gerikku. Aku berlari menjauh dari lokasi itu, tetapi anehnya, semakin aku berlari, semakin jauh aku tersesat. Suasana yang dulu aku kenal dengan baik kini terasa asing dan menakutkan. Tiba-tiba, sebuah cahaya yang aneh mulai muncul dari tengah hutan yang telah gundul. Aku mencoba mendekatinya, tetapi langkahku semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahan tubuhku. Ketika aku hampir mencapai cahaya tersebut, aku merasa ada sesuatu yang menyentuh pundakku. Aku menoleh dan di belakangku berdiri seorang pria yang mengenakan pakaian tradisional. Wajahnya tampak sangat tua dan matanya kosong, seakan tak ada kehidupan di dalamnya. Dia berkata dengan suara pelan, "Kamu sudah melampaui batas, Nak. Semua ini adalah akibat dari keserakahan manusia. Bumi ini akan membalas." Aku mencoba menghindar, namun seketika aku merasa seperti terjebak dalam lingkaran waktu. Waktu terasa berhenti dan hanya ada suara angin yang semakin keras. Aku tersadar bahwa alam benar-benar sedang membalas segala perbuatan kita. Aku merasa sangat kecil, tak berdaya, seperti bagian dari mesin besar yang telah menghancurkan segalanya. Bencana tidak hanya datang dalam bentuk banjir atau gempa. Bencana itu datang dalam bentuk kekuatan yang tak terlihat, yang hidup dalam setiap lapisan bumi ini, menunggu untuk dibalas. Seperti yang dikatakan pria tua itu, bumi ini tidak akan lupa. Aku akhirnya ditemukan beberapa jam kemudian, terengah-engah, ketakutan, dan tanpa tahu harus berkata apa-apa. Yang jelas, aku tak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi. Bumi ini benar-benar telah membalas.